tentang sebab-sebab gagal menjadi ulama. Tujuannya agar para calon ulama dari awal perjalanan, dari awal menuntut ilmu, berusaha untuk menghindarinya. Menjadi ulama adalah sebuah cita-cita yang sangat mulia, sebuah keinginan yang cukup suci. Namun tidak semua orang sukses menjadi ulama. Sukses itu bisa kita bagi dua tahap. Pertama, sukses dalam menuntut ilmu. Yang kedua, sukses dalam menyebarkan ilmu. Ada orang yang gagal di saat masih menuntut ilmu, dalam perjalanan menuntut ilmu dia sudah gagal. Mutasaqituna 'ala tariq, berguguran di perjalanan. Dan ada pula yang sudah mendapatkan ilmu, ilmunya sudah banyak, tapi di saat dia menunaikan amanah ilmu, mendidik umat, menyebarkan kepada masyarakat, dia gagal. Secara umum, penyebab kegagalan itu ada 3. Yang pertama, hilangnya semangat atau putus asa. Kita perhatikan di awal-awal kita di madrasah, di pesantren, kita belajar dengan tekun. Seiring perjalanan waktu, semangat itu bisa berkurang. Pengalaman kita di madrasah, di pesantren, waktu tahun pertama anak-anak itu semuanya rajin, niatnya ikhlas, ingin menjadi penuntut ilmu. Tapi setelah selesai tingkat sanawiyah, sebagian dari mereka putus asa, tidak lagi bersemangat untuk menjadi ulama, pindah sekolah lain, cari jurusan lain. Kemudian ada yang lanjut sampai kelas 6, kelas 7 di pesantren, di madrasah memilih jurusan agama MAPK. Setelah tamat di MAPK, ada yang istiqamah ingin melanjutkan di bidang agama, mendalami tafsir, hadis, fikih. Namun ada juga yang pindah ke bidang-bidang yang lain, yang ambil jurusan matematika, jurusan bahasa Inggris, dan sebagainya. Sampai di perguruan tinggi juga seperti itu. Di awal kuliah perguruan tinggi, apakah di Indonesia, di luar negeri, di Madinah, di Mesir, tahun-tahun pertama karena semangat. Setelah itu semangatnya bisa berkurang. Apa yang kita ceritakan tadi, dari awal tamat SD sampai ke kuliah, itu sudah ada seleksi. Kelas 1 di pesantren banyak orangnya ingin jadi ulama. Pas tingkat aliyah sudah mulai berkurang, sebagian sudah pindah. Kemudian selesai di pesantren, memasuk ke memilih jurusan agama, mulai berkurang pula calon ulama. Berkurang dan berkurang. Maka salah satu itu penyebab itu terjadi adalah hilangnya semangat, putus asa. Dan ini terjadi. Penyebabnya macam-macam. Bisa jadi karena merasa kurang cerdas. Rasanya belajar tafsir itu berat sekali. Hafal Quran, hafal hadis, nahwu, saraf sulit. Dia merasa tidak mampu. Bisa jadi ini sebabnya. Kalau sebabnya karena merasa tidak mampu, apa obat atau solusinya? Yakinlah, siapa yang berjalan di jalurnya dia akan sampai. Jangan pernah putus asa. La ta'asu min rahmatillah. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Atau merasa kesulitan dengan satu cabang ilmu. Boleh jadi satu cabang kita kesulitan, tapi di bidang-bidang lain boleh jadi kita mampu. Dan memang kemampuan itu tidak sama. Ada yang sulit mempelajari ilmu sharaf, tapi mudah mempelajari ilmu nahwu. Ada orang yang kesulitan dalam bahasa Arab secara mendetil, tapi dia mampu di bidang tafsir. Atau tidak mampu di bidang tafsir, mampu di bidang fikih. Maka jangan sekali ketidakmampuan kita di satu bidang menjadikan kita putus asa.
Tidak mampu menghafal Quran bukan berarti kita terhalang untuk menjadi ulama. Hafalah semampu kita. Jadi jangan kita merasa tidak mampu sehingga putus asa untuk mencapai cita-cita menjadi ulama. Bisa juga sebab kita putus asa, hilang semangat untuk menjadi ulama, karena selama belajar itu sudah tidak ada saja keinginan. Kita sudah kemampuan cukup, barangkali 10 besar juara terus. Bahasa Arabnya bagus, fikih, usul fikih bagus, pelajaran umum bagus. Tapi tiba-tiba tidak ada saja keinginan untuk jadi ulama, tidak berselera untuk jadi pewaris Nabi, tapi ingin di bidang yang lain, ahli di bidang lain. Dan itu bisa jadi terjadi. Sehingga tidak semangat lagi belajar agama. Bukan karena dia bodoh, bukan dia tidak mampu, dia pintar. Tapi tidak ada keinginan untuk jadi ulama. Sehingga muncul futur. Ingin pindah ke bidang lain. Sebab yang lainnya adalah karena banyak kesibukan. Di awal sudah rajin belajar, tekun. Tapi ada kesibukan lain yang mengganggu. Sehingganya hilanglah semangat untuk menjadi ulama. Masih ada sebab-sebab lainnya. Apa solusi Anda ini terjadi pada diri kita? Anda terjadi hilangnya semangat menjadi ulama. Ya, karena merasa tidak mampu atau tidak berselera lagi, tidak ada keinginan untuk jadi ulama. Atau karena banyak kesibukan, bidang-bidang lain lebih menggoda. Ya, untuk menimbulkan semangat dalam belajar itu ada beberapa langkah yang bisa kita usahakan. Tentu saja setelah banyak berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya dengan membaca biografi para ulama. Bacalah biografi ulama-ulama terdahulu, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Syafi'i, Imam Ghazali, Imam Nawawi. Bagaimana mereka menuntut ilmu dan bagaimana hasilnya? Karya-karya mereka sampai hari ini terus dibaca. Buku-buku yang mereka tulis sekarang hanya buku-buku tipis beberapa lembar seperti Waraqat Imam Juwaini, Arba'in An-Nawawiyah, Matan Ajrumiyah, hanya 5 lembar saja dalam beliau. Tapi sampai hari ini terus dibaca. Kam lahu minal ujur. Betapa banyak pahala yang mereka dapatkan. Berabad-abad karya tulisnya dibaca orang. Berabad-abad kitab yang dia karang jadi pedoman orang dalam beribadah. Bayangkan kesuksesan ulama terdahulu. Ya, bayangkan betapa pahala mereka yang mereka dapatkan dari hasil menulis menuntut ilmu itu. Kalau ini kita hayati, insya-Allah Allah memberi taufik, kita akan kembali termotivasi. Yang kedua, untuk menguatkan motivasi kita agar tidak futur, agar tetap bersemangat dalam menuntut ilmu, bertemanlah dengan orang-orang yang bersemangat. Cari teman sadiq, sahib, zamil, orang-orang yang rajin belajar. Karena seseorang itu akan terpengaruh oleh temannya. Al-mar'u ala dini khalilih. Seseorang akan ikut agama temannya. Kalau kita berteman dengan orang-orang pemalas, orang-orang tidak rajin belajar, kita akan terpengaruh. Dengan siapa kita berteman, ini sangat menentukan terhadap semangat kita. Maka kalau kita di sekolah, dalam lembaga pendidikan, hilang semangat belajar, cari teman-teman yang rajin, teman-teman yang khusyuk, serius dalam belajar, temani dia. InsyaAllah kita juga akan semangat dalam belajar. Dan boleh jadi hilangnya semangat dalam belajar, hilangnya keinginan yang kuat menjadi ulama karena terlampau sibuk belajar. Pagi belajar, siang belajar, malam belajar, tugas yang banyak. Akhirnya bosan, jenuh. Dah, rasanya saya tidak pas untuk jadi ulama. Kalau ini sebabnya, obatnya ya istirahat, refreshing itu perlu at-tarawih. Ya. Makanya ulama-ulama dulu dalam kitab, di antara adab guru itu adalah dalam majlis itu perlu ada nawadir, wal hikayat, ya, cerita-cerita yang menarik untuk sedikit istirahat. Jadi tapi jangan pula terlampau lama istirahatnya. Jadi kalau sudah bosan belajar, membaca buku malam, ya istirahat sejenak. Mungkin bisa olahraga kecil-kecilan di kamar, di asrama, agar tidak terlampau jenuh dan bosan.
Penuntut ilmu rahimakumullah, ini kalau terjadi putus asa, hilang semangat di saat kita menuntut ilmu. Yang kedua, gagal menjadi ulama karena putus asa, kehilangan semangat di saat menyebarkan ilmu. Kita sudah belajar, sudah selesai kuliah, sudah bergelar LC, SAG, sudah punya ilmu yang cukup, sudah ada modal-modal ilmu. Tapi di saat menyebarkan di tengah-tengah masyarakat, kita mengalami putus asa, hilang semangat untuk berdakwah. Pamannya, kita coba membuat sebuah yayasan, membuat sebuah lembaga. Awalnya berjalan dengan baik, setelah itu macet. Bisa jadi putus asa. Atau kita buka sebuah pengajian, sebuah majelis ilmu, sebuah halaqah. Ternyata tidak ada yang minat, tidak ada yang hadir, tidak ada penuntut ilmunya. Putus asa bisa menghampiri kita. Tapi ingatlah, maka lillah fahuwa abqa. Sesuatu yang kita kerjakan karena Allah, dia akan kekal. Yakin kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kata-kata ini kita ambil di saat Imam Malik menulis kitab Muwatta. Ada orang berkata kepada Imam Malik, kitab sudah banyak, untuk apa ditulis lagi kitab? Imam Malik menjawab dengan sebuah jawaban yang diabadikan dalam kitab-kitab dalam sejarah sampai hari ini kita perlu menyampaikan. Jawaban yang cukup bijaksana dari Imam Darul Hijrah, dari guru Imam Syafi'i. Maka lillah fahuwa abqa. Sesuatu yang kita amalkan kita lakukan karena Allah, dia akan kekal abadi. Alhamdulillah, sampai hari ini kitab Muwatta karya Imam Malik terus dibaca, terus dicetak ulang, dipelajari oleh para penuntut ilmu, disyarah oleh para ulama seperti Al-Muntaqa karangan Abu Walid Al-Baji, At-Tamhid lima fil Muwatta minal ma'ani wal masanid karangan Yusuf Ibnu Abdul Bar, dan masih banyak yang lain. Jadi setelah kita coba buka majelis-majelis ilmu, kita istiqamah menjalankannya. Kalau kemudian harus tutup, ya kita tutup. Tapi jangan putus asa. Di tempat ini kita tidak bisa, di tempat lain barangkali bisa. Demikian juga kita mendirikan yayasan, membuat sebuah program dakwah. Andai hari ini gagal, boleh jadi besok kita harus belajar dari kegagalan. Kenapa saya gagal? Mungkin manajemen yang tidak bagus, mungkin faktor-faktor lain. Tapi jangan sesekali putus asa. Amanah ilmu untuk menyampaikan kepada orang lain. Kalau kita tidak bisa dengan mendirikan yayasan, barangkali kita bisa menyebarkan ilmu dengan mengajar. Kita melamar untuk mengajar di sekolah-sekolah, di pondok-pondok pesantren, lembaga-lembaga keislaman. Dengan baik. Barangkali ini solusinya. Atau membuat yayasan kita tidak bisa, menjadi guru di sekolah kita tidak mampu, barangkali ceramah yang cocok untuk kita. Kita coba. Kita coba menyampaikan ilmu dengan ceramah, dengan rekaman. Mulai dulu. Mulailah dari apa yang ada sudah cukup untuk memulai. Ya boleh jadi ceramah ini Allah membukakan untuk kita untuk memberikan ilmu kepada masyarakat, membina umat. Andai di bidang ini kita pun tidak bisa, mungkin dengan menulis, mengarang buku, membuat tulisan, kirimkan ke media sosial, kirimkan ke majalah, ke koran. Boleh jadi ini. Ya, secara umum cara menyebarkan ilmu setelah tauladan dalam diri kita kepada orang-orang di sekitar kita, ya, adalah dengan mengajar di sekolah. Dan yang paling bagus karena bersentuhan langsung dengan penuntut ilmu. Kemudian dengan cara ceramah, kemudian dengan membuat tulisan. Beruntunglah orang yang bisa ketiga-tiga ini. Dia bisa mengajar di pondok-pondok pesantren, lahirlah kader-kadernya, ada penerus dakwahnya. Dia bisa pula ceramah, menyampaikan dakwah di masjid-masjid. Dan dia bisa pula menulis buku, nulis makalah. Ini sebuah keberuntungan. Dan seorang alim ya, harus berusaha
untuk mampu di bidang yang 3 bidang ini.